Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mencoba untuk membuat video pembelajaran untuk kalian ya yang ketinggalan atau yang belum paham atas materi kita saat les ya. Langsung saja. Nah, kemarin waktu di kelas ya kita bahas tentang pencatatan persediaan baik metode perpetual dan periodik. Langsung saja kita bahas. Pertama yaitu yang metode fisik atau periodic inventory system. Sifat dari metode ini yaitu sederhana, mudah dilakukan. Karena apa? Karena memang pencatatan dari pembelian dan penjualan dibedakan satu dengan yang lain. Pembelian dicatat dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan catatan penjualan dicatat mendebit akun kas atau utang dan mengkredit akun penjualan. Biasanya perusahaan ini ya yang menerapkan metode ini itu sulit ya mengetahui jumlah persediaan dalam waktu tertentu. Perusahaan ini yang melakukan pencatatan fisik hanya tahu jumlah persediaan hanya pada akhir periode atau biasa disebut dengan persediaan barang akhir dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of name. Tahu ya maksudnya ya. Jadi sewaktu-waktu itu nggak bisa tahu berapa sih persediaan barang dagang mereka tuh nggak ngerti. Hanya di saat akhir periode saja. Berikutnya, biasanya barang-barang yang dijual di dalam metode ini ya, metode periodik ini, yaitu yang murah dan kecil ya, sifatnya retail, yang ngecer ya, dan penjualannya yang relatif sering. Contohnya apa ya? Misalkan perusahaan atau usaha dagang kelontong ya yang menjual kebutuhan rumah tangga sehari-hari itu ya, itu kan kecil-kecil yang dijual unitnya kecil, jadi nggak mungkin pakai metode yang nanti kita bahas setelah ini. Jadi langsung pakai metodenya pencatatan periodik atau fisik. Yang cocok memang saya rasa juga ini. Kemudian penyelesaian akhir periode dilakukan dengan menutup persediaan barang awal dan mencatat persediaan barang akhir yang dilakukan perhitungan fisik sebelumnya. Berikutnya, nah ini ya bedanya ya, nanti tolong perhatikan metode perpetual. Metode ini dilakukan terus-menerus berdasarkan transaksi bisnis perusahaan yang mencakup pemasukan, pengeluaran, persediaan barang, dan retur pembelian. Nah, maka dari itu metode ini sering disebut dengan metode buku. Kenapa? Karena selalu ya melakukan pencatatan baik barang keluar maupun masuk, dicatat selalu dalam pembukuan. Perusahaan yang melakukan metode ini langsung tahu ya, nggak perlu menunggu akhir periode untuk mengetahui persediaan barang dagang mereka. Jadi sewaktu itu langsung tahu ya, tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stock of name. Yang tersisa itu berapa, itu udah langsung tahu sewaktu-waktu karena memang sudah akurat. Nah, biasanya metode ini dilakukan untuk barang-barang yang nilai jualnya tinggi dan mudah dicatat masukan pengeluarannya. Kenapa? Karena unitnya besar ya. Nah, harganya juga mahal, mungkin dari situ ya. Ya seperti ini, mobil, furnitur, dan peralatan rumah tangga. Tahu ya bedanya ya sekarang ya dalam metode periodik dengan perpetual. Sudah bisa membayangkan ya. Nah, sekarang ini kita lihat fitur akuntansi dari metode penyataan persediaan sistem perpetual. Nanti kalau nemui soal sistem persediaan perpetual ya, pembelian itu selalu dicatat dalam persediaan, bukan pada pembelian. Begitu juga dengan biaya ya, biaya pengiriman saat pembelian itu juga dalam persediaan. Nah, saat pembelian itu ada retur, kemudian pembelian ada potongan ya atau diskon, itu juga diinventarisasi juga di dalam persediaan.
Pencatatan harga pokok penjualan setiap penjualan dengan cara mendebit beban pokok penjualan dan mengedit persediaan. Dan perlu adanya buku besar pembantu catatan persediaan individu sebagai kontrol. Ya, ini ya, nanti maksudnya catatan anak menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap stok yang dibeli. Lebih jelasnya, lihat ini perbedaan periodik dan perpetual. Pemakaian buku pembantu, kalau periodik tidak ya, tapi kalau perpetual menggunakan kartu persediaan. Kemudian catatan transaksi keuangan kalau periodik dilakukan saat pembelian. Tapi jika perpetual saat pembelian dan penjualan. Nama akun perkiraan pembelian periodik itu sebagai pembelian. Tadi ya saya katakan. Tapi kalau yang perpetual dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Jadi maksudnya saat melakukan pembelian itu kan langsung dianggap adalah stoknya ya, stok nanti untuk persediaan barang dagang, itu perpetual. Penyesuaian akhir dari sistem periodik yaitu penyesuaian akhir periode dilakukan penutupan persediaan barang dagang awal dan cetak persediaan barang dagang akhir atau hasil kebutuhan fisik. Kalau perpetual tidak ada. Nah, ini lihat, ini pencatatan akun saat transaksi pembelian. Coba kita perhatikan yang periodik dan perpetual. Ini bedanya. Lihat pembelian, retu pembelian, beban angkut ya. Lihat. Pembelian pada utang dagang atau kas. Nanti kalau perpetual, ini persediaan ya, bukan pembelian. Persediaan barang dagang pada utang dagang atau kas. Begitu juga retur. Retur kalau periodik itu utang dagang atau kas pada retur. Jika perpetual, ini utang dagang atau kas pada persediaan. Ya, diingat, akun transaksi pembelian di perpetual. Jadi untuk pembelian, retur, beban angkut ini tidak ada beban angkut ya. Langsung persediaan barang dagang. Perhatikan. Paham? Ya. Pelunasan pembelian tanpa potongan ini sama dari masalah ya, utang dagang pada kas. Tapi jika pelunasan pembelian dengan potongan, nah ini bedanya ya, utang dagang, kas, potongan pembelian. Tapi kalau di perpetual, lihat, utang dagang debit, kas, dan persediaan barang dagang. Jadi potongan pembelian itu persediaan barang dagang kalau di perpetual. Lihat ini ya. Nah, jadi diingat, pembelian, retu pembelian, beban angkut, dan pelunasan pembelian dengan potongan itu di perpetual diakui sebagai persediaan barang dagang. Ya, semoga paham ya. Berikutnya, pencatatan akun transaksi penjualan. Lihat periodik dan perpetual. Penjualan ini piutang dagang atau kas pada penjualan. Kalau perpetual sama, tapi kita catat juga HPP-nya dan persediaan barang dagang. Ini sudah diketahui ya, biasanya di soal. Kemudian retur. Jika terjadi retur saat penjualan, ini kita catat retur penjualan pada piutang dagang atau kas. Sedangkan perpetual sama, tapi persediaan barang dagangnya didebet. Kenapa? Karena dikembalikan. Nah, kalau dikembalikan berarti persediaan barang dagang kita bertambah, berarti didebet. Nah, HPP-nya di kredit. Pelunasan penjualan tanpa potongan sama ya, seperti biasanya yaitu kas pada piutang dagang. Sedangkan pelunasan penjualan dengan potongan itu kas didebet, potongan penjualan dan piutang dagang juga sama dengan perpetual. Sudah, saya kira dari sini saja penjelasan saya, semoga bermanfaat ya. Nah, nanti jika kurang jelas bisa langsung tanya di kolom komentar, nanti langsung saya bahas. Ya, kita langsung saja ke latihan soalnya yang kemarin kita bahas di kelas. Ini bagi kalian yang belum paham, saya ulang lagi, atau yang malah tidak masuk ya. Ini semoga bisa membantu. Nomor 1, langsung saja, tanggal 10 Januari 2021 dibeli barang dagangan dari PT Sejahtera sebesar 7 juta. Syaratnya 2/10 N/30. Kita lihat pencatatannya. Nah, seperti ini.
Kemarin saya jelaskan untuk pembelian di sistem periodik tetap dicatat pembelian, tapi jika perpetual maka pencatatannya yaitu persediaan barang dagang. Karena ini adalah pembelian secara kredit, maka pencatatannya yaitu pembelian pada utang dagang sebesar 7 juta. Jika perpetual maka persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 7 juta. Itu ya. Sekarang yang B. Dibeli secara tunai ya. Ingat ditekannya yaitu tunai barang dagang dari PD Nissan tanggal 15 Februari 2021 sebesar 3 juta. Kita lihat pencatatannya seperti ini ya. Jadi untuk periodik tetap dicatat pembelian pada kas karena tunai. Jika perpetual yaitu persediaan barang dagang pada kas. Pembelian di perpetual dicatat sebagai persediaan. Paham ya? Sekarang nomor 2. Nomor 2, yang A tanggal 11 bulan 1 2021 dikembalikan sebagian barang dagang yang telah dibeli pada PT Makmur secara kredit karena rusak sebesar 350 juta. Kita lihat yang A. Ya, seperti ini. Utang dagang ya karena secara kredit. Periodik utang dagang pada retur pembelian ya, dikembalikan sebagian barang dagang. Utang dagang pada retur sebesar 350 juta. Jika perpetual, utang dagang pada persediaan barang dagang. Ya, 2 poin ya, tadi pembelian dan sekarang retur. Jadi yang di perpetual dicatat sebagai persediaan barang dagang. Yang B, tanggal 17 bulan 2 2021 dikembalikan sebagian barang dagang yang telah dibeli pada PD Nissan secara tunai. Tunai ya. Akun yang berpengaruh, kita lihat. Ini kas pada retur di sistem periodik. Sistem perpetual kas pada persediaan barang dagang karena secara tunai ya, kemudian secara tunai. Retur dicatat sebagai persediaan barang dagang di perpetual. Diingat ya, seperti itu. Ini nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Ini nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Pada tanggal 14 Februari 2021 dibeli barang dagangan dari PT Sejati dengan biaya angkut 400.000. Jadi kita beli, kemudian ada biaya angkut kita yang nanggung ya, ongkos transport tersebut. Nah, ini pencatatannya seperti ini. Periodik beban angkut pada kas. Karena di sini tidak dijelaskan secara kredit ataupun syaratnya, maka kita anggap sebagai pembelian secara tunai. Sedangkan di perpetual, beban angkut ini dicatatnya persediaan barang dagang ya. Berarti sudah ada 3 akun yang dicatat sebagai persediaan secara sistem perpetual. Tadi apa saja? Yaitu pembelian ya, pembelian, kemudian apalagi retur, pembelian. Nah sekarang beban ya, beban atau biaya ya.
ban angkut pembelian. Ini yang dicatat sebagai persediaan barang dagang di sistem perpetual. Ya, diingat. Berikutnya nomor 4. Nomor 4. Pada tanggal 5 Maret 2021 dibeli barang dagang pada PT Ceria sebesar 5 juta, syaratnya 2/10 N/30. Kita lihat. Nomor 4, yang A, pencatatannya. Pembelian pada utang, karena ada syarat berarti kredit ya. Dan yang perpetual, persediaan barang dagang pada utang dagang. Sama ya tadi dengan nomor 1 yang sebelumnya. Dan yang B, pada tanggal 12 Maret 2021 dibayar utang dagang pada PT Ceria atas transaksi yang terjadi tanggal 5 Maret tadi. Ya, jadi pencatatannya ini ada 2 ya, nomor 4. Kita lihat. Potongan pembelian, ya kita ketemu. Berarti potongan pembelian yang di sistem periodik tetap ditulis potongan pembelian. Ini ya. Utang dagang 5 juta pada debit, kasnya 4.900.000 karena dapat potongan 100.000. Tadi ya, 2/10 N/30. Jadi maksudnya kita beli dari PT Ceria 5 juta, syaratnya sekian, 2/10 N/30. Maksudnya dapat 2% jika kita mengembalikannya sebelum 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan maksimal kita mengembalikan utang adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Karena utang kita tanggal 5 Maret dan kita mengembalikannya tanggal 12, berarti masih dihitung berapa? Masih dihitung 7 hari. Ya, berarti masih mendapat potongan, karena maksimal kan 10 hari ya. Dan potongan 2%. 2% dari 5 juta. Ya, begitu ya. Potongannya berarti 100.000. Ya. Kenapa dikredit? Ya. Kenapa? Ya, karena utang dagang kita berkurang. Berkurang berarti dikredit. Karena saldo normal utang adalah dikredit, berarti kalau utang dagang kita bertambah berarti di debit, gitu ya. Nah, jadi pada tanggal ini dibeli barang dan saat ini, tapi pada tanggal 12 Maret dibayar utang dagang atas transaksi tersebut. Nah, berarti utang kita kan berkurang. Kalau berkurang berarti utang dagangnya di debit. Kasnya karena kita bayarnya berarti di kredit. Nah, potongan pembelian juga kredit. Nah, ini potongan pembelian untuk yang perpetual dicatatnya sebagai persediaan. Sampai di sini paham ya? Ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Oh ya, ini saya tuliskan ya. Berarti ada. Ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Oh ya, ini saya tuliskan ya. Berarti ada potongan pembelian. Ini akun-akun pembelian yang nanti saat sistem perpetual dicatatnya sebagai persediaan. Ya, seperti itu. Dicatat sebagai persediaan.
akun pembelian, retur pembelian, beban angka pembelian, dan potongan pembelian. Ya, sekarang kita bahas nomor 5. Nomor 5, dijual 6 juta barang dagangan kepada toko Akbar. Tanggal 6 September 2021, syaratnya 12/10 N/30. Persediaannya yang telah terjual dari transaksi tersebut diketahui yaitu 5 juta. Mari kita lihat bagaimana pencatatannya. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat perbedaannya. Kalau periodik, nomor 5, kalau periodik cukup piutang pada penjualan. Ya, karena ini adalah dijual dan ada syarat, maka kita punya piutang pada toko Akbar sebesar 6 juta. Di periodik cukup seperti ini. Nah, jika perpetua pencatatannya piutang pada penjualan 6 juta, lalu kita catatkan HPP-nya. Harga pokok penjualan 5 juta dan persediaan barang dagang kita yaitu 5 juta. Seperti itu ya, ini perbedaannya. Nomor 6. Tanggal 7 September 2021 diterima kembali, berarti ada retur ya. Barang dagangan yang telah dijual, berarti kita udah jual, tapi toko tersebut mengembalikannya kepada kita sebesar 200.000. HPP dari barang telah diterima tersebut yaitu 136.000. Kita lihat pencatatannya, bagaimana perbedaannya, apakah beda ataukah sama. Nah, seperti ini ya. Untuk penjualan berbeda ya dari pencatatan pembelian. Ya. Kalau di penjualan, retur penjualan, ini retur penjualan di sistem periodik tetap kita tulis retur penjualan, begitu juga di perpetual retur penjualan. Kalau pembelian kan enggak. Kalau pembelian kan tadi kita nulisnya seperti tadi ya. Nah, ini ya, nomor 2 ini kas pada retur pembelian. Nah, kalau nomor 2 ini kas pada persediaan barang dagang jika perpetual. Ini yang nomor 2. Ya, saya perlihatkan lagi, ini nomor 2. Tahu ya bedanya ya. Karena apa? Karena pembelian, dikembalikan barang dagang setelah pada PT Makmur karena rusak ya, dikembalikan yang telah dibeli berarti kita yang melakukan pembelian. Ya, ini. Karena itu perlu diingat. Jadi, kalau pembelian di perpetual ditulisnya persediaan barang dagang jika retur ya. Tapi jika penjualan retur tetap kita tulis retur untuk yang perpetual. Dan tambahannya untuk harga pokok kita tuliskan. Pahamkah dari soal ini? Kita ulang kembali. Kenapa? Seperti ini pencatatannya, ini dijual ya, dijual lalu dikembalikan. Berarti returnya bertambah di debit. Nah, piutangnya kenapa dikredit? Piutang itu saldo normal jika bertambah itu di mana? Di aset ya, sama dengan harta ya, harta, piutang, kas itu adalah di debit. Berarti jika berkurang dia dikredit karena dikembalikan. Kita jual, mereka kembalikan, berarti piutang kita berkurang, maka dari itu piutangnya dikredit. Sama di sini, perpetual, retur penjualan pada piutang. Nah, akhirnya persediaan barang dagang kita kan bertambah, kita debit dan HPP dikredit.
Paham ya sampai di sini? Sekarang soal terakhir. Tanggal 5 Oktober 2021 diterima pembayaran piutang dagang dari toko sejati. Jadi kita punya piutang dari toko sejati dan mereka membayar ya sebesar 3 juta dan potongannya 2% karena dibayar pada periode potongan penjualan. Dalam artian masih tanggal yang dia harusnya dapat potongan. Ya, itulah intinya dari ilustrasi soal ini. Nah, bagaimana pencatatannya? Kita lihat. Kas debit, potongan penjualan debit pada piutang dagang kredit. Karena potongan penjualan ya di debit. Ya, karena tambah ya. Ada potongan penjualan, kita ngasih potongan. Potongan kita kasih berarti kan kita menambahkan potongan. Berarti debit ya, sama dengan kas. Ya, kasnya bertambah, kita dapatnya sekian. Karena ada potongan penjualan. Piutang dagangnya sebenarnya 3 juta. Ya, potongan piutang dagangnya. Paham? Ya. Ini sama akun yang ada di sistem periodik sama dengan perpetual. Jadi uang yang masuk, kas kita yang masuk, ini salah ya. Ini berapa ini? Kita hitung kembali. $29.40 ya. Ya, ini 29, ini salah ya. Ya, 29.40. Uang yang kita terima 29.40. Kas masuk. Karena ada potongan penjualan, kita ngasih ya. Kita ngasih potongan penjualan ke toko sejati di debit dan piutang dagang ini kredit. Ya, piutang kan saldo normalnya di mana? Di debit. Ya, berarti ini di kredit. Sampai di sini paham? Semoga paham. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada salah, silakan komen. Mungkin ada pertanyaan juga, silakan bertanya. Ya, ini saya ulang ya. Untuk yang nomor 7, karena dapat potongan penjualan, toko sejati ini kan dapat potongan penjualan 2%. 2% dari 3 juta kita taruh di debit 60. Ya, kasnya masuk, kita dapat kas masuk, kas saldo normalnya di debit. Nah, piutang dagang saldo normalnya ada di debit karena ini berkurang, ada di kredit. Ya, ini saya ulang lagi ya, tadi salah saya. Nah, sampai di sini semoga paham. Silakan mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Yang belum selesai ya, yang nggak pernah masuk itu silakan mengejar ketertinggalan. Demikian penjelasan dari saya. Ya, ini diingat untuk sistem perpetual yang dicatat sebagai persediaan saat pembelian, rapid pembelian, beban angkut, dan potongan pembelian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.